Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adran Darmawansa, NIM 1804411 Kali ini saya akan membahas materi tentang kartografi dasar. Kartografi merupakan seni ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni, sehingga dapat disimpulkan bahwa kartografi merupakan sebuah studi dan seni pembuat peta. Tujuan kartografi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dari hasil ukuran dari berbagai pola atau unsur permukaan bumi dan menyatakan secara garis dan skala yang demikian rupa sehingga unsur tersebut dapat terlihat dengan jelas, mudah dimengerti dan dipahami. Peta. Pengertian istilah peta berasal dari bahasa Yunani mapa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Maka secara umum peta adalah lembaran seluruh atau sebagian keadaan permukaan bumi yang ditampilkan pada bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Jenis peta berdasarkan tema atau isi. Peta umum adalah peta yang menggambarkan penampakan yang sesungguhnya di permukaan bumi. Peta tematik, peta yang menyajikan tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu. Peta grafik, keakuratan peta rute perjalanan digunakan untuk navigasi lautan dan udara berdasarkan metode pembuatannya. Peta kualitatif, peta yang digambarkan dengan menggunakan simbol. Sedangkan peta kuantitatif, peta yang menggunakan garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang mempunyai kesamaan. Fungsi peta. Peta menjadi petunjuk bagi wisatawan atau menjelaskan dunia dengan menyertakan jenis informasi geografi khusus dan juga dapat mengundang eksplorasi. Beberapa fakta tentang peta. Tidak ada peta yang sempurna. Orang membuat peta dari data yang dikumpulkan dengan alat tertentu, sekaligus dibuat dengan menggunakan komputer, tapi tergantung pada program dan mesin yang didesain oleh manusia. Peta selalu menjadi tidak update. Hal ini disebabkan dunia secara konstan berubah, baik secara fisik maupun secara kultural atau budaya. Peta bias. Peta umumnya tidak menunjukkan setiap penampakan area topografi secara terpisah, misalnya setiap pohon, rumah atau jalan, sehingga kartografi harus menentukan proyeksi dan skala peta dan jumlah detail yang tersedia. Penggunaan peta tergantung pada jenisnya. Peta kartografi yang skalanya kecil dapat memberikan gambaran secara luas tentang muka bumi yang digambarkan di peta. Pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan dan menggambarkan permukaan bumi dengan menggunakan secara atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa soft copy maupun hard copy. Peta yang berbentuk faktor maupun raster. Kegiatan survei dan pemetaan setelah kemerdekaan RI dilaksanakan atas dasar Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 1951 tentang pembentukan Dewan dan Direktorat Pengukuran dan Penggambaran Peta. Selanjutnya, kegiatan survei dan pemetaan dipertegas lagi dengan keputusan Presiden nomor 263 tanggal 27 September tahun 1965 tentang pembentukan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional Desortanal serta Komando Survei dan Pemetaan Nasional Kosortanal. Kemajuan di bidang pemetaan.
Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang pemetaan mengalami kemajuan yang tidak baik. Pengumpulan data-data geografis secara manual diperkuat dengan teknologi seperti foto udara, foto satelit, radar, dan sebagainya. Dalam usaha menginformasikan peta dari sekian banyak lembaran peta, kemudian disusun dengan suatu sistem yang mampu menginformasikan peta yang banyak dalam cepat melalui sistem informasi geografis atau yang ditentukan dengan komputerisasi. Peta digital dan peta konvensional. Peta digital adalah peta rupa bumi hasil proyek digital mapping yang dimulai Maxwell Tunnel pada tahun 1993, yang seluruh tahapan produksinya menggunakan teknik digital, mulai dari kompilasi foto udara pada alat fotogrametri, analitis, proses editing dan desain kartografis, hingga persiapan separasi warna sebelum dicetak offset. Peta konvensional adalah peta kertas hasil teknologi analogi. Peta ini cukup sulit untuk dimutakhirkan karena praktis seluruhnya harus digambar ulang. Sekian dari materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.